Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nasrullah Yuardianto dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai kondisi perulangan kode eksternal C++. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Nah, di sini kita akan melakukan pembelajaran dengan alur materi. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai kondisi if else, boolean. Yang kedua, aku akan menjelaskan mengenai perulangan for, while, do while, iterasi pada array. Yang ketiga, kita akan membuat uji coba, yaitu program mencari nilai maksimal. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai parameter by copy dan by reference. Yang keempat, nah seterusnya aku akan melakukan penjelasan mengenai prototype fungsi, dan kita akan belajar penggunaan kode eksternal serta compile dan run program melalui terminal. Nah, yang terakhir kita akan melakukan latihan pada program modular sederhana. Selanjutnya, untuk materi pertama, di sini kita akan mengetahui tentang kondisi dan boolean. Nah, apa itu kondisi? Kondisi di sini digunakan untuk membuat program memilih alur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Nah, pada kondisi terdapat 3 kondisi ya. Yang pertama tadi yaitu if. Kondisi if ini menjalankan kode hanya jika kondisinya benar. Bisa kita tahu jika komputer memberikan perintah, ketika kita memberikan perintah dan komputer akan melakukannya berjalan jika kondisi terpenuhi. Perintah yang akan berjalan jika kondisi terpenuhi. Nah, di sini bisa kalian lihat pada program if kita menggunakan percabangan if total belanja 1000 dan count selamat Anda dapat hadiah. Di sini jika perintah yang akan berjalan kondisinya terpenuhi, maka dia akan langsung ke count selamat Anda dapat hadiah. Nah, di sini jika kondisi di sini, kondisi total belanja di sini sama dengan ini, jadi dia akan langsung memberikan output selamat Anda dapat hadiah. Oke, selanjutnya, nah di sini yang kedua yaitu kondisi if else. Kondisi ini biasanya dipakai ketika ada alternatif kondisi lain. Nah, bisa kalian lihat untuk alur programnya. Kita memulai, apakah password benar? Jika iya, dia akan langsung ke bagian terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Nah, jika dia tidak mendapatkan alternatifnya, maka dia akan ke sini. Nah, password salah, coba lagi, terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Nah, seperti itu. Seperti kalian lihat di sini percabangan if atau else. If jika password sama dengan copy, dia akan langsung selamat datang di sini. Nah, jika passwordnya benar, maka dia akan langsung ke bagian terima kasih dan selesai selamat datang. Nah, jika else dia password salah, coba lagi. Nah, dia akan
menjalankan program pada, nah di sini password salah, coba lagi. Itulah yang dinamakan kondisi if else jika ketika ada alternatif kondisi lain. Yang kondisi lain yang dimaksud ketika ada kondisi yang benar dan ada kondisi yang tidak benar. Selanjutnya yaitu kondisi else. Kondisi else dijalankan jika semua kondisi sebelumnya salah. Nah, bisa kalian lihat di sini pada alur programnya. Di sini kita mulai jika nilai 90 maka grade A, jika nilai kurang dari 80 maka grade B+, jika nilai 70 maka grade B. Nah, di sini ketika nilai yang masuk itu kurang dari 90 maka dia akan langsung ke kondisi selanjutnya. Nah, kalian bisa dilihat di sini jika semua kondisi sebelumnya salah. Nah, jika kondisi nilai 90 ini tidak benar, maka dia akan langsung melanjutkan ke kurang dari 80 dan 70. Jika semuanya salah, maka dia akan memasukkan grade F. Itu tampilan grade. Nah, jika dia di sini, nah seperti itu. Selanjutnya, nah di sini logika boolean. Nah, apa itu boolean? Boolean itu tipe data yang nilainya hanya 0 dan 1. Oh ya, nanti kita akan membuat program untuk kondisi ya. Kita nanti akan mencoba running sebuah program yang menggunakan kondisi. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke logika boolean. Boolean itu tipe data yang nilainya hanya 0 dan 1. 1 sama dengan true dan 0 sama dengan false. Di boolean ini terdapat operator seperti di fungsi boolean ini kita bisa melihat ada beberapa operator seperti and itu ketika benar ketika keduanya nilainya benar maka keduanya benar. Jika nilai akan benar jika keduanya benar. Dan selanjutnya or, di sini nilai akan benar jika salah satunya itu benar. Maka ketika salah satu dari nilai yang dimasukkan itu benar, maka nilai akan benar semua. Selanjutnya not. Nah, di sini nilai berkebalikan dari masukan input. Nilai berkebalikan dari masukan input seperti kita memasukkan kebalikan dari nilai yang kita masukkan. Selanjutnya untuk perulangan. Nah, di sini untuk perulangan bisa kalian lihat bahwa nilai akan benar jika loop berguna saat kamu ingin program mengulang pekerjaan tanpa menulis kode berulang. Jadi pada perulangan kita bisa lihat terdapat perulangan for loop yang fungsinya itu akan terus berjalan hingga kondisi jumlah perulangannya jelas, misalnya 1 sampai 10 terpenuhi. Bisa kalian baca kalau perulangan itu nilai yang akan benar jika loop
berguna saat kamu ingin program mengulang pekerjaan tanpa menulis kode berulang. Loop itu berguna saat kamu ingin program mengulang pekerjaan tanpa menulis kode berulang. Jadi dia akan terus berjalan dari baris awal hingga akhir jika kondisinya jika kita ingin berulang, jika ingin program itu mengulang pekerjaannya atau mengulis kode dengan berulang. Di sini pada for loop bisa kalian lihat hitungan awal untuk perulangan, yaitu i sama dengan 0. Nah, di sini start i sama dengan 0 sama dengan i lebih dari 10 kondisi perulangan. Nah, di sini tidak ya. Jika i tidak lebih dari 10 maka dia akan end. Jika iya, dia akan print i. Jika i kurang dari 10 maka dia akan print seterusnya. Dia akan berulang sampai nilai i itu setara dengan 10. Jadi blok kode yang akan diulang itu ini. Nah, di sini print i dan i plus dia akan menambahkan i. Setelah itu dia akan kembali lagi ke i kurang dari 10. Sini bisa kalian lihat untuk programnya for in i sama dengan 0, i kurang dari 10, dan dia akan menambahkan i plus. Nah, jika dia sudah lebih dari 10 maka dia akan print perulangan ke i. Bisa kalian lihat di sini untuk pengkodeannya. Di sini selanjutnya kita nah di sini selanjutnya while ya di sini. Nah, perulangan while, yaitu while itu mengulang selama kondisi masih benar. Program akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi. Sepertinya itu seperti ini ya, mungkin ada kesalahan untuk penjelasannya. Untuk while itu mengulang selama kondisi itu masih benar. Nah, di sini bisa kalian lihat perulangan while. While ulangi sama dengan y print. Apakah kamu mau mengulangi? Apakah kamu ingin mengulanginya? Jika kita print ya, dia akan mengulangi terus menerus. Seperti itu. Selanjutnya do while loop. Nah, di sini selalu berjalan minimal satu kali, selalu mengecek kondisi, selalu mengecek pada kondisi. Program akan melakukan perintah dulu, kemudian mengecek hingga kondisi tertentu. Nah, di sini pada penulisannya program akan pada pengeksekusiannya program akan melakukan perintah dulu. Program akan melakukan perintah, kemudian mengecek hingga kondisi tertentu. Program akan mengecek terus berulang kali. Nah, di sini hitungan awal untuk perulangan yaitu i sama dengan, nah dia akan next i, print i. Nah, di sini blok kode yang akan diulang. Ini adalah blok kode yang akan diulang. Print i, dia akan menambah apakah kondisi i itu lebih dari 10. Jika tidak, dia n, atau jika iya, dia akan mengulanginya seperti itu. Mungkin hampir sama dengan for loop ya.
tapi ketika for loop itu dia akan mengeceknya terlebih dahulu ya di sini. Nah, di sini jika iya dia akan print, jika tidak dia akan langsung ke end. Tapi ketika to while loop dia akan next i. Nah, di sini dia akan print i, dia akan menambahkan. Nah, jika kondisi i itu tidak sama dengan yang di sini, maka dia akan mengulanginya, dan jika kondisi sudah terpenuhi, maka dia akan end, dia akan selesai. Selanjutnya iterasi array. Nah, iterasi array itu mencetak seluruh isi vektor digunakan untuk membaca atau memproses data dalam array. Sini kita lihat pada program dia memakai std_count order kurung tutup kurung buka siku 0. Nah, di sini dijelaskan output elemen tertentu. Di sini for in i sama dengan 0. Nah, for itu kita bisa lihat lagi. Sini adalah perulangan. Program akan terus berjalan hingga kondisi jumlah perulangannya jelas. Lihat for output semua elemen. For itu di sini dijelaskan bahwa pada baris di sini output pada semua elemen. Selanjutnya dia akan in sama dengan 0 order size, dia akan menambahkan, lalu dia akan langsung memberikan nilainya di sini. For double i order. Nah, output semua elemen itu di sini dia hampir sama ya teman-teman. Ya, dia di sini sama. Perbedaannya mungkin di sini dari segi itunya saja ya. Oh ya, ini dari segi version pada bahasanya, bahasa C++ nya. Nah, yang selanjutnya kita nanti akan mencoba latihan 1, yaitu program mencari rata-rata nilai input banyak nilai, lalu hitung rata-rata menggunakan loop. Setelah itu program tabel perkalian menggunakan nested loop di dalam loop untuk menampilkan tabel 1 sampai 10. Selanjutnya kita ke parameter function prototype modular code. Di sini untuk parameter copy vs dan reference. Ketika kamu mengirim data ke fungsi, ada dua cara. Nah, yang cara pertama itu parameter copy. Di sini kita menggunakan pass by copy value. Di sini terdapat poin-poin untuk pass by copy dan value. Data disalin ke parameter fungsi. Parameter fungsi itu seperti ini ya teman-teman. Nah, nih. Fungsi while, loop, perulangan itu. Selanjutnya perubahan di dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli. Nah, jika terdapat perubahan di dalam fungsi, maka variabel aslinya tidak terpengaruhi. Selanjutnya hanya mengganti nilai dari variabel tersebut. Nah, di sini untuk pass by cop value hanya mengganti dari nilai variabel tersebut. Di sini bisa kita lihat untuk barisan kodenya, pagar include stadio void swap in A in B, lalu in C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Saya akan lihat in A, in B, in A sama dengan B,
Nah, di sini, di sini in mind kurung tutup kurung buka, in x sama dengan 7, y sama dengan 10. Di sini bisa kalian lihat in a itu x sama dengan 7, y sama dengan 10 itu in b. Lihat swap sini. Nah, dia akan swap x y, print x sama dengan d dan y sama dengan hasil nilainya. Nah, dia akan mengembalikannya, dia tidak akan mengembalikan hasilnya, yaitu 0. Nah, selanjutnya itu pass by refresh. Nah, di sini pada poin pass by refresh tidak membuat salinan. Nah, dia tidak akan membuat salinan dari parameter mengacu ke variabel asli. Selanjutnya perubahan di fungsi. Pada pass by reference, perubahan di fungsi langsung mengubah nilai aslinya. Dia akan langsung mengubah nilai dari fungsi dia akan langsung mengubah nilai fungsinya langsung ke nilai aslinya. Dan selanjutnya, poin selanjutnya itu ditulis dengan tanda D. Nah, dia akan ditulis dengan tanda N. Di sini tidak ada ya di sini. Di sini x and y. Seperti swap n, x, and y. Nah, parameter langsung mengubah nilai dari alamat memori variabel tersebut. Parameter ini akan langsung mengubah nilai dari alamat memori. Alamat memori itu ini ya. Di sini ya, void swap. Oke, print x sama dengan d per d dan y sama dengan per d atau n x, y. Dia tidak return 0. Mungkin cukup jelas untuk penjelasan di pass by reference. Selanjutnya kita ke function prototype. Nah, di sini function prototype itu agar sebuah fungsi bisa dipakai sebelum definisinya ditulis, kita membutuhkan prototype. Nah, di sini prototype itu bisa kalian lihat, trying to use a function before declaring or defining it. Nah, di sini prototype count square kurung tutup kurung buka 5 function the after main. Nah, di sini square in n, return n. Nah, untuk outputnya di sini solution cpp in square was not declared in the scope square 5. Nah, di sini kan square 5 dipakai sebelum definisinya ditulis. Di sini pendefisinya ditulis dan kamu membutuhkan prototype. Ditulis atau dideklarasikan ya. Nah, di sini. Nah, di sini itu harusnya di sini square in di sini.
Selanjutnya itu organisasi kode header and source file. Dia itu memisahkan kode menjadi beberapa file, yaitu yang pertama file HPP header yang berisikan poin-poin deklarasi fungsi, yaitu prototype. Selanjutnya struktur data, dan poin terakhir itu variabel pada global. Di sini jika ada ya variabel pada global, dia opsional ya. Selanjutnya untuk file CPP source, di sini berisi definisi fungsi dan implementasi pada logika programnya. Selanjutnya untuk tujuan dari storage file, di sini bisa kita lihat pada poin pertama itu dia akan lebih rapi pada tampilannya, dan kedua mudah di maintenance, yang ketiga mudah dipakai ulang. Nah, di sini compile dan run melalui terminal. Sini kita bisa mengcompile dan merun itu melalui terminal. Yang pertama buka terminal, lalu ketik G++ nama file. Setelah itu inisiasi CPP itu untuk programnya, program C++. Setelah itu nama output. Setelah itu kita klik nama strip output file CPP. Setelah itu dia akan memberikan outputnya dengan bahasa X di sini, akhiran X. Nah, pada latihan selanjutnya, yang terakhir kita akan membuat latihan 2, yaitu berupa tugas modular. Yang pertama, membuat program dengan fungsi terpisah. Kedua, menggunakan parameter reference dan copy. Yang ketiga, menyusun file menjadi HPP atau CPP. Yang keempat itu kita mengcompile manual via terminal. Kita bisa mengcompile via terminal ya teman-teman. Baik, mungkin langsung saja untuk kita membuat program dari di sini kondisi dan boolean nanti. Oke. Kita langsung ke program kondisi if else atau kondisi if. Nah, di sini kita sudah masuk pada programnya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk pada programnya. Untuk programnya yang pertama kita akan menjelaskan mengenai program kondisi. Nah, sini kondisi atau digunakan untuk membuat atau memilih alur yang berbeda. Nah, di sini mungkin kita seperti ini nanti. Oh, bukan. Nah, di sini nanti kurang lebihnya dia akan seperti ini untuk alurnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan. Yang pertama, kita harus memasukkan include IOStream. Setelah itu kita masukkan maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Sini cuacanya sedang deras. Nah, kita lanjutkan lagi untuk tadi pada pembahasan kita harus memasukkan main, yaitu fungsi utama. Main yaitu untuk variabelnya di sini value umur. Nah, di sini count kita masukkan umur dan umur jika di sini jika if umur
kurang dari 13 kamu masih anak-anak. Dan else if umur lebih atau sama dengan 13, kamu lebih atau sama dengan 13 dan umur kurang atau sama dengan 18, kita adalah remaja. Nah, di sini kita menggunakan else if. Bisa kita lihat di sini untuk else if. Nah, di sini if else dipakai ketika ada alternatif kondisi lain. Nah, di sini ada alternatif dari kondisi lain di sini. Nah, selanjutnya kita melanjutkan else is jika kondisi kita, umur kita kurang dari 18 atau lebih dari 18 atau sama dengan 18, dan umur kurang dari 60 atau sama dengan 60, kita tergolong dewasa. Nah, dia akan print dewasa. Mungkin untuk flowchartnya bisa kalian lihat seperti ini untuk if else. Nah, di sini dia mungkin bisa aku perjelas lagi. Nah, di sini mulai apakah password benar. Ini jika iya, dia akan langsung ke sini. Jika tidak, dia akan langsung di sini. Nanti di sini ada dua percabangan untuk kondisi if else. Di sini kamu sudah dewasa lanjut usia. Nah, di sini pada else jika kita lebih dari 90, maka kita tergolong kamu sudah lanjut usia. Nah, di sini mungkin kita coba langsung saja. Jika kita menginputkan umur kita 10, maka kita menggunakan fungsi if 10. Kamu masih anak-anak. Nah, di sini dia akan print kita masih anak-anak pada umur segitu ya. Nah, jika kita memasukkan umur kita lebih dari 13 atau kurang dari 18, kita akan menjalankan program else if, karena dia memiliki dua percabangan. Sini kita nah, kamu remaja. Di sini kamu remaja. Jika aku ulangi lagi, kamu di sini 55 mungkin 55. Nah, di sini kita tergolong sudah dewasa seperti itu. Dan jika kita memasukkan lebih dari 60, maka kita akan langsung ke bagian ini. Untuk flowchart itu kita langsung ke bagian ini. Nah, terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami, dan selesai. Kita lihat 67. Nah, di sini kita lanjut usia. Nah, mungkin untuk itu saja. Selanjutnya kita langsung ke program selanjutnya. Nah, di sini kita sudah ke program selanjutnya. Program selanjutnya kita menggunakan kita mengimplementasikan dari boolean. Nah, di sini untuk boolean
boolean. Nah, di sini untuk boolean kita menginputkan lagi in using namespace std in main boolean a sama dengan true, boolean b sama dengan false. Di sini bisa kalian lihat untuk booleannya. Tipe data yang nilainya hanya 0 dan 1. Nah, boolean ini ada and, or, not. Jika and akan benar jika keduanya benar, jika or nilainya akan benar jika salah satunya saja benar, jika not nilai berkebalikan dari masukan atau input. Boolean true, false atau true di sini ketika a sama dengan true dan b sama dengan false. Dan di sini kita masukkan count, lalu inisiasi sini. Setelah itu kita masukkan a and b kurung tanda kutip, lalu kita masukkan di sini, dan and dia false, dia akan menjadi false. Ketika a dan b itu dia akan menjadi false count. Dan di sini ketika B atau A dan B ini sama dengan nah di sini count. Bentar. Nah di sini count i tanda seru A sama dengan tanda seru and. Di sini dia akan false. Kalian lihat di sini i dan b 0, a dan b di sini 1 jika a sama dengan 0. Seperti itu. Karena 0 dan 1 di sini ya. A dan b itu sama dengan 0, a dan b 0. Sini ketika tanda strap B, maka dia akan true. Selanjutnya kita akan langsung ke program selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat program untuk looping. Nah, di sini kita akan mencoba program pertama for looping atau looping for. Nah, di sini kita memasukkan seperti biasa include and using name std di sini. Nah, di sini using name std. Nah, lalu kita masukkan main in main. Setelah itu kita masukkan call loop for menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, di sini pada barisan program di sini dia akan mengeksekusi. Nah, di sini pengeksekusian dari program di sini. Jika in for in sama dengan 5, maka i lebih dari 5. Jika i sama dengan 5, maka jika i sama dengan 5 dan di sini i kurang dari atau sama dengan 1, dia akan menambah. Kita lihat di sini loop for mengambil angka 1 sampai 5. Seperti itu.
Nah, selanjutnya mungkin kita langsung ke program selanjutnya. Nah, di sini untuk program selanjutnya kita akan menggunakan loop while. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk baris pertama seperti biasa, dan baris kedua kita masukkan in main. Setelah itu baris kedua selanjutnya in count sama dengan 5. Nah, di sini jika count sama dengan 5, maka while itu saya akan lihat while mengulangi selama kondisi masih benar. Program akan terus berjalan hingga kondisi terpenuhi. Dia akan menghitung mundur sampai kondisinya terpenuhi, sampai kondisinya 0. Bisa kita lihat. Nah, di sini menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Mungkin bisa kalian lihat count, hitung mundur count. Nah, di sini untuk outputnya nanti. Selanjutnya kita akan ini the while loop. Oke. Nah, di sini kita sudah aku sudah membuat program the while loop. Di sini dia dijelaskan jika program ini akan selalu berjalan minimal 1 kali untuk mengecek kondisi, yaitu program akan melakukan perintah dulu kemudian mengeceknya hingga kondisi tertentu. Nah, di sini ketika count masukkan angka 0 untuk berhenti. Nah, di sini jika kita ingin menghentikan program, kita harus masukkan angka 0 dan program akan selesai. While input tanda seru 0, jika 0 maka program akan selesai. Nah, 7. Nah, dia akan terus mengulangi di sini do. Kita memasukkan variabel do. Setelah itu kita memasukkan kalimat 0 di sini. Dia akan terus-terusan mengulang. Nah, jika coba lagi. Oh, maaf, di sini ada error. Masukkan angka. Oke.
Oke. Nah, di sini jika program kita masukkan terus-menerus, dia tidak akan berhenti kecuali kita memasukkan angka tertentu, yaitu kita memasukkan angka 0 di sini. While input 0, dia akan otomatis berhenti. Nah, program selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian di sini iterasi array. Ya, di sini untuk iterasi array kita bisa melihat bahwa iterasi array itu digunakan untuk membaca atau memproses data dalam array. Nah, di sini kita bisa lihat pada programnya kita harus memasukkan include IOStream serta using namespace std, setelah itu in main. Nah, di sini pada nilai in kita lihat pada nilai in 80, nilai 5 itu 1 2 3 4 5 sini. Nah, di sini ada nilai 5 nilai. Setelah itu kita lihat di sini daftar nilai yang akan ditampilkan. Dia akan mengulang untuk pada in ini sama dengan 0. Nah, di sini in sama dengan 0. 0 itu yang dimaksud itu apa? Di sini pada nilai di dalam value-nya. Nah, di sini pada array pertama di sini. Di sini untuk 0 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dan di sini i kurang dari 5, maka akan ditambah. Jadi nilai ke 1 dari i plus 1, i itu 0 dan 1, dia akan mengambil dari sini 7, dia akan menambahnya. Mungkin kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini kita lihat 90, 75, 90, 60 dan 88. Nah, di sini dia akan print pada bagian value di sini di dalam array di sini. Mungkin untuk program pada iterasi array cukup segitu saja. Kita langsung ke program selanjutnya, yaitu kita akan membuat latihan 1. Program mencari rata-rata nilai, input banyak nilai, lalu hitung rata-rata. Nah, menggunakan next loop di dalam loop, dan untuk menampilkan tabel 1 sampai 10. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi ke di sini latihan kedua. Kita akan membuat program terpisah dengan fungsi-fungsi terpisah menggunakan parameter reference, copy, menyusun file menjadi HPP atau ditambah CPP. Kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini kita langsung ke bagian teman-teman, di sini kita sudah saya sudah membuat program untuk
sudah membuat program untuk, nah di sini program mencari nilai rata-rata. Nah di sini yang pertama kita akan menjalankan program mencari nilai rata-rata dari program ini. Nah di sini bisa kalian lihat kita masukkan include your stream in mind, sini n fungsi berapa banyak nilai yang akan dimasukkan. Di sini kita akan memasukkan nilainya, dan cin n fungsi n ini dari dia akan menjadi value-nya, dia akan membuat value-nya. In total sama dengan 0, kita memasukkan total sama dengan 0, lalu in nilai. Setelah itu kita masukkan lagi for in i sama dengan 1, i sama dengan 1, yaitu value dari i itu adalah 1, dan i lebih atau sama dengan n, kurang dari n atau sama dengan, maka dia akan ditambah. Setelah itu count masukkan nilai ke i. Di sini count rata-rata sama dengan volt total n, dia akan mengembalikan nilainya. Langsung saja kita running. Berapa banyak nilai yang akan dimasukkan? 2. Masukkan nilai pertama, kita akan 70. Yang 90. Nah dia akan memasukkan rata-rata n. Rata-rata kita count, print rata-rata sama dengan volt total. Di sini volt total. Oke. Nah selanjutnya kita akan langsung ke bagian program yang kedua, yaitu program tabel perkalian menggunakan loop ya teman-teman. Sini while loop. Oke. Di sini aku sudah membuat programnya untuk dari program while. Sini program tabel perkalian. Nah di sini kita menggunakan loop ya teman-teman. Kita lihat. Nah di sini program akan terus berjalan hingga kondisi jumlahnya jelas, misalnya sampai 1 sampai 10, 1 sampai 10 terpenuhi. Seperti itu kita menggunakan ini i sama dengan 0, dan jika i kurang dari 10 maka dia akan menambahkannya. Nah jika i akan menambahkan. Nah bisa kita lihat kita memasukkan seperti biasa lagi, include stream using in count, masukkan angka untuk membuat tabel, lalu cin di sini in and kita memasukkan value-nya. Setelah itu di sini dari i sama dengan 1, jika i kurang dari 10 atau sama dengan, maka dia akan menambahkan di sini. Nah count n ini angka yang telah kita inputkan, dia akan dikali i, dan hasilnya adalah n. Oke, kita langsung saja. Nah di sini kita masukkan saja dari nilai inputannya n, kita masukkan nilai 4. Di sini dia 4 kali 1 sama dengan 4, dia akan sampai 10.
I dari sini itu adalah representasi dari di sini. Satu dari ini representasi dari I sama dengan 1. Nah, jika dia kurang dari 10, maka dia akan langsung membuat programnya menjadi 10 sama dengan 10, dan dia akan mengkalinya di sini. Untuk eksekusinya di sini, nah, untuk perkalian n dikali I sama dengan n, seperti itu. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk ke pembahasan, nah, di sini parameter function prototype modular kode. Sini ada beberapa parameter ya. Sini passing copy, passing reverse, functional prototype. Oke. Nah, di sini kita sudah sampai untuk di program parameternya. Nah, di sini untuk pertama kali kita menggunakan parameter copy. Nah, di sini parameter copy di sini kita harus memasukkan include IOStream seperti biasa. Nah, kita masukkan variabel void, lalu tambahkan 1. Nah, di sini kita menambahkan nilai. Di sini tambahkan 1 in. Nah, pada variabel parameter copy kita menggunakan kita menggunakan x. Ketika kita menggunakan reference, kita menggunakan di sini. Nah, kita menggunakan n, simbol n. Kita menggunakan simbol x untuk parameter copy. Nah, kurung tutup, inisiasi. Setelah itu kita tulis x sama dengan x tambah 1. Nantinya nilai ini akan ditambah dengan nilai 1 dan dikeluarkan nilai ini ke x. Nilai di dalam fungsi sama dengan x. Setelah itu masuk ke copy main, in main. Sini untuk in nilai kita masukkan di sini count, masukkan sebuah nilai, chain nilai tambah 1 nilai. Nah, count nilai di main tidak berubah. Nah, ketika kita memasukkan nilai di fungsi, nilai di main tidak akan berubah. Jadi nilai di main ketika kita memasukkan x sama dengan 3, maka nilai di fungsi tidak akan berubah. Nilai di main tidak akan berubah. Mungkin kita langsung saja ya untuk running. Sepertinya ada kesalahan untuk runningnya. Kalau kita lihat ini masih parameter reference. Oke. Kita akan ulangi lagi. Sini. Kita akan seperti
Di sini sudah bisa. Mungkin kita coba untuk runningnya. Sebenarnya saya salah file. Nah, di sini kita langsung ke di sini parameter cookie. Nah, di sini kita sudah lihat. Nah, di sini masukkan sebuah nilai. Sini kita masukkan sebuah nilai. Nilai ini akan dimasukkan ke X. Kita masukkan nilai 2, kita enter. Nah, nilai di main tidak berubah 2. Nah, di sini nilai di dalam fungsi, di sini fungsi ini ya, dia akan memanggil nilai di dalam fungsi. Nah, di sini nilai fungsi ini dia akan menambahkannya dengan nilai sini. Nah, X kita tadi inputkan X itu 2 dan dia akan menambahkan 1 dan dia akan memberikan jawabannya, masukkan nilai 2. Nah, di sini nilai di main tidak akan berubah, dan nilai di main itu akan menjadi 2. Nah, di sini nilai di sini, ini nilai main itu tidak akan berubah. Nah, selanjutnya kita ke parameter reference. Nah, di sini untuk parameter reference kita seperti tadi, kita membuat yang pertama itu ini in, dan kita menambahkan X ya. Kita menambahkan simbol X. Sini X, simbol N, simbol dan. Sini dan X itu adalah nilai yang kita harus inputkan. Count, masukkan sebuah nilai tambah 1, maka nilai di dalam main berubah. Nilai yang ada di dalam sini dia akan berubah sesuai dengan ini. Kita mungkin langsung lanjut saja. Nah, di sini kita bisa lihat, kita masukkan nilai. Kita masukkan nilai yang nantinya X ini akan menjadi nilai yang kita inputkan. Masukkan di sini 4. Nah, di sini 4 akan ditambahkan dengan 1. Nah, nilai di main berubah menjadi 5. Maka nilai dari hasil pertambahan ini adalah 5. Dia akan berubah menjadi 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke prototype. Nah, di sini pada latihan modular kita lihat untuk programnya, kita memasukkan include IOStream. Setelah itu menu HPPP. Setelah itu using namespace.
dan kita masukkan in main pilihan, tampil menu pilihan, change pilihan, setelah itu if pilihan sama dengan 1. Nah, dia akan memberikan output halo senang bertemu, setelah itu count by n. Nah, di sini gpp main cp menu program. Nah, di sini ketika kita running program. Nah, yang selanjutnya ini dia adalah menu include cpp menu hpp. Nah, di sini kita menggunakan foil tampilan menu. Setelah itu kita akan mendapatkan output print sama dengan menu sederhana 1 sapa 2 keluar. Yang terakhir kita foil tampilan menu dan edit. Setelah itu kita ke latihan dari organisasi pada kode. Kita yang pertama memasukkan include match app using namespace in main sini, terus kita masukkan gpp main program. Setelah itu in tambahan in a dan in b akan ditambah. Setelah itu return tambah a dan b. Mungkin cukup untuk penjelasan kali ini. Aku tutup. Terima kasih karena sudah menonton video, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada kendala. Sampai jumpa di video selanjutnya.